bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kau bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan. Oke guys, kembali lagi di channel HMD Lovers. Gimana kabar kalian? Sehat terus pastinya. Di episode spesial 3 kemarin kita udah tahu ya kalau Sawu Jing sudah menemukan gurunya dengan bantuan mangkuk tembaga milik Raja Alam Baka. Dan dilanjut juga dengan Cupatka yang saat ini berada di kota manusia dan saling berhadapan dengan penjaga kota yang lama. Apakah di spesial episode 4 ini akan ada baku hantam? Tentu ada dong. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita gaskoy. Setelah Ling Tu menanyakan apakah Cupatka itu adalah pelindung kota yang baru, Cupatka menjawab bahwa memang benar kalau dirinya adalah pelindung kota yang baru. Ling Tu merasa bahwa itu sangat berlebihan karena dirinya dipecat dari posisinya tanpa peringatan. Karena Cupatka sudah tahu kalau dia adalah siluman yang bernama Ling Tu, jadi Cupatka hanya diam saja. Ling Tu mengatakan bahwa dirinya adalah pelindung kota yang sebenarnya, jadi kenapa dirinya harus mendengarkan orang asing seperti Cupatka? Mendengar perkataan itu ya, Cupatka pun agak sedikit marah dan ingin menghajar Ling Tu. Sambil menghentikan Cupatka, Ling Tu mengatakan kalau Cupatka telah salah mengartikan kata-katanya. Ling Tu hanya ingin tahu apa yang telah terjadi karena dirinya adalah teman manusia. Dan di sini warga menyuruh Ling Tu untuk pergi karena dengan adanya Cupatka mereka semua sudah tidak membutuhkan Ling Tu lagi. Ling Tu hanya ingin minta penjelasan pada mereka apakah dirinya melakukan kesalahan karena sebelumnya mereka sudah rukun selama bertahun-tahun dan sekarang mereka semua menunjukkan wajah yang arogan kepada Ling Tu. Tanpa memberikan penjelasan, mereka langsung melemparkan wortel ke arah Ling Tu. Warga juga berteriak agar Ling Tu jangan pernah kembali lagi. Warga juga tidak ingin mendengar perkataan dari Ling Tu lagi karena mereka semua sudah tidak menginginkan Ling Tu berada di kotanya. Dengan berat hati Ling Tu pun mengambil wortel itu dan berlari pergi meninggalkan mereka semua. Sambil berlari, Ling Tu ingatkan kepada Cupatka agar jangan sombong karena para manusia itu juga pasti akan melakukan hal yang sama kepada Cupatka. Setelah kejadian itu berlalu, di sini Cupatka sedang berbincang dengan mamahnya Popo. Cupatka mengatakan apakah kalian mengusir Ling Tu hanya karena kalian tak menyukainya. Wanita itu menanyakan kepada Cupatka apakah Cupatka khawatir dengan para manusia yang ada di kotanya. Wanita itu juga mengatakan apakah Cupatka kira mereka akan memperlakukan seperti Ling Tu juga. Mana bisa Cupatka dibandingkan dengan siluman lain, tapi Cupatka hanya ingin memahami apa yang dipikirkan oleh para manusia. Mamanya Popo mengatakan kalau manusia dan siluman hidup bersama di kotanya. Para siluman memberikan perlindungan bagi manusia yang lemah dan mereka membayar para siluman dengan hasil produksinya. Tapi untuk mempertahankan persahabatan ini mereka harus membangun kepercayaan di antara kedua belah pihak. Ling Tu dulunya adalah teman mereka, tapi tindakannya baru-baru ini membuat mereka ragu. Ling Tu tidak lagi peduli dengan warga yang diserang oleh para siluman. Kepercayaan itu hilang, maka dari itulah kerjasama di antara mereka gagal. Sedangkan mereka yang telah mempercayai Cupatka sekarang karena Cupatka sudah menyelamatkan nyawa mereka, jadi Cupatka adalah pahlawan bagi mereka. Wanita itu juga merasa kalau Cupatka itu adalah periang. Walaupun Cupatka terlihat jelek, tapi wanita itu masih menyukainya. Nah, di sini ya Cupatka dipakaikan kalung yang terbuat dari ranting pohon. Wanita itu bercerita kalau suaminya sudah mati selama beberapa tahun. Jika Cupatka mau, wanita itu rela akan menjadi istrinya. Cupatka kayak sedikit terkejut gitu karena wanita itu berbicara langsung ke intinya. Cupatka menanyakan apakah itu yang disebut dengan membangun kepercayaan. Wanita itu mengatakan kalau menurut Cupatka begitu maka mereka hanya akan mencoba untuk hidup.
Dengan wajah sange dan berkeringat, Cepat Kai mengatakan kalau begitu dirinya akan menerima dengan senang hati tawaran dari wanita itu. Cepat Kai juga berharap agar janda anak satu itu membiarkan dirinya memeriksa barangnya terlebih dahulu. Nah, saat Cepat Kai ingin mengelulurkan tangannya, tapi tiba-tiba saja di sini tangan Cepat Kai tertahan oleh tangan yang lain dan ditarik oleh calon anaknya. Anak kecil itu mengatakan bahwa dirinya ingin bermain dengan Cepat Kai. Melihat mereka berdua yang sangat akrab, janda itu pun senang melihat anaknya ceria bersama Cepat Kai. Malam pun tiba. Di sini Cepat Kai merasakan kalau tempatnya itu lumayan membuatnya betah. Dirinya bisa jadi pahlawan dan mendapatkan istri di kota itu. Dan lagi-lagi Cepat Kai dikejutkan oleh gurunya. Tang Sanzang mengatakan kepada Cepat Kai agar Cepat Kai bertanggung jawab. Cepat Kai pun sudah berkeringat dan kini telah sadar apa yang telah dilakukan. Karena kalau dia menerimanya maka dirinya harus tinggal di kota itu selamanya. Tidak rela dengan itu, Cepat Kai pun segera berkemas. Di sini Cepat Kai membawa beberapa buah-buahan untuk stok di perjalanannya. Dirinya harus segera pergi sebelum menimbulkan masalah lebih banyak. Sambil berjalan pergi, Cepat Kai minta maaf kepada para manusia itu karena dirinya tidak bisa menjaga mereka. Cepat Kai adalah pengembara yang akan mengelilingi dunia, jadi dirinya tak mau hidup seperti itu. Di sini Cepat Kai dihentikan oleh Ling Tu. Ling Tu menanyakan kepada Cepat Kai mengapa Cepat Kai pergi dari kota itu malam-malam. Setelah Cepat Kai menoleh ke belakang, ternyata itu adalah Ling Tu. Cepat Kai menanyakan mengapa Ling Tu seputus asa itu hanya karena para manusia tak menginginkannya. Ling Tu mengatakan bahwa dirinya sangat lapar karena para manusia tak mau memberinya makan lagi. Ling Tu kini seperti kelinci yang malang, kehilangan kemampuan untuk mencari makan sendiri setelah lama diberi makan oleh manusia. Di sini Cepat Kai mencoba untuk membantu Ling Tu. Cepat Kai menyuruh Ling Tu untuk kembali ke kota sekarang karena dirinya tak ingin menjadi pelindung lagi. Dirinya lebih suka berjalan-jalan tanpa ada yang menghalangi. Meskipun para manusia kini sudah tidak menyukai Ling Tu lagi, tapi Ling Tu harus mencoba lebih keras. Kalau Ling Tu tidak bermalas-malasan, mereka pasti tidak akan mengeluh lagi. Sambil berjalan pergi, Cepat Kai mengatakan akan menyerahkan semuanya kepada Ling Tu. Ling Tu pun berterima kasih kepada Cepat Kai. Di sini Cepat Kai beristirahat sejenak sambil makan perbekalannya sebelum dia berangkat lagi meneruskan perjalanannya. Sambil makan, Cepat Kai merasakan ada sesuatu yang tak beres, tapi dirinya juga tidak tahu apa yang terus mengganjal di pikirannya. Sejenak Cepat Kai berpikir tentang Ling Tu, karena Ling Tu itu seharusnya adalah siluman herbivora. Orang-orang di kota memberinya hasil tani mereka, tapi Ling Tu tidak memakannya. Cepat Kai juga teringat dengan kata-kata Ling Tu kalau Ling Tu saat ini sangat kelaparan. Di sini Cepat Kai merasakan ada yang tidak beres. Cepat Kai pun berlari cepat ke kota manusia, lari, dan terus berlari. Benar saja ternyata di sini kota sudah ramai dan berserakan. Ling Tu sedikit terkejut karena melihat kedatangan Cepat Kai. Ling Tu juga bertanya kenapa Cepat Kai kembali, yang padahal di sini dirinya sedang asyik memakan manusia dan menghancurkan para manusia. Ternyata yang ada di mulut Ling Tu itu adalah anak kecil yang pernah hampir menjadi anak tirinya. Para warga semua terkejut karena Ling Tu sungguh mulai memakan manusia. Cepat Kai sangat marah dan mengatakan bahwa Ling Tu adalah siluman kelinci yang bangsa. Emosi Cepat Kai meningkat karena seharusnya Ling Tu melindungi para manusia itu, tapi Ling Tu sungguh tidak memiliki rasa peduli kepada manusia. Tapi di sini Ling Tu mengatakan kalau Cepat Kai lah yang menyuruh dirinya kembali. Cepat Kai mengatakan kalau Cepat Kai sudah berhenti dan menyuruhnya untuk kembali. Jadi dirinya kembali ke kota manusia. Meskipun Cepat Kai tidak menyuruh Ling Tu kembali untuk memakan mereka, Cepat Kai berharap agar Ling Tu bisa melindungi mereka semua. Cepat Kai melompat dan langsung mengayunkan garpu 9 giginya ke arah Ling Tu. Kini Ling Tu berubah menjadi buas. Ling Tu mengatakan kepada Cepat Kai kalau Cepat Kai tidak menepati janjinya.
Cupat Kai menerima permintaan mereka, tapi Cupat Kai kabur di malam hari. Cupat Kai mengatakan itu terserah pada dirinya, tapi kini Cupat Kai kembali. Hari ini Ling Tu tidak takut lagi dengan Cupat Kai karena dirinya sudah mendapatkan kekuatan karena telah memakan manusia. Srepet! Cakar pun dilancarkan oleh Ling Tu dan tepat mengenai Cupat Kai. Ling Tu juga sedikit kesal karena kalau dirinya tahu akan seperti ini sudah lama dia memakan mereka semua, karena dengan memakan manusia itu akan memberinya banyak sekali energi. Dirinya kini menjadi kuat dan merasakan penuh dengan energi. Tapi di sini Ling Tu merasakan lapar setelah makan gadis kecil yang lezat itu. Dirinya masih ingin makan lagi. Kebetulan di hadapannya ada kakek tua. Ling Tu pun menghampirinya dan menangkapnya. Ling Tu akan segera memakannya karena teringat akan kelakuan kakek tua itu yang selalu ingin menyingkirkannya. Sebetulnya dengan perjanjian yang dulu Ling Tu sudah merasa puas, tapi Ling Tu punya kebutuhan yang lain yang tentunya berbeda dari sebelumnya. Sekarang dirinya butuh darah dan daging untuk menambah energinya. Saat dia ingin menusuk kakek tua itu dengan jarinya, tapi di sini tiba-tiba saja datanglah Cupat Kai dengan badan besar dan aura kemarahannya. Cupat Kai senang dengan perlakuan Ling Tu sebelumnya karena akhirnya membuatnya marah dan bisa mengeluarkan kekuatannya. Cupat Kai tidak langsung memukulnya, melainkan menanduk kepalanya dengan taring tajamnya. Itu membuat Ling Tu terpental jauh. Para manusia itu terkejut karena siluman babi telah berubah. Kini siluman babi versus siluman kelinci. Dengan kesal Cupat Kai berteriak bahwa dirinya tidak akan memaafkan Ling Tu. Dengan bangga Ling Tu mengatakan apakah Cupat Kai ingin melawan dirinya. Kalau memang begitu dirinya tidak punya pilihan selain untuk memakannya juga. Ling Tu meluncur dengan kekuatan penuhnya. Srepet! Cupat Kai terluka oleh cakaran Ling Tu. Ling Tu yang kini dipenuhi dengan energi, kecepatannya bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ling Tu juga menghina Cupat Kai kalau Cupat Kai hanya bisa menyombongkan diri saja. Sebenarnya Cupat Kai sangatlah lamban seperti kura-kura. Jret! Ling Tu berhasil menusuk perut Cupat Kai dengan cakarnya. Tapi itu tak membuat Cupat Kai merasa takut karena siluman babi memiliki kulit yang sangat tebal. Cupat Kai pun langsung mengayunkan tinjunya dan prak, Ling Tu pun hancur dibuat olehnya. Cupat Kai mengatakan bahwa ini adalah wajah yang terakhir dilihat oleh Ling Tu. Cupat Kai juga mengatakan dari semua musuh yang pernah dilawan oleh Cupat Kai, Ling Tu adalah siluman paling lemah yang ditemui saat dirinya sudah serius. Prak, Cupat Kai menghantam kepala Ling Tu hingga kepala Ling Tu pun bersatu dengan lehernya. Dari kepala itu muncullah percikan-percikan darah dan Ling Tu pun jatuh lalu wafat. Ling Tu yang tadi berbangga diri dan meremehkan Cupat Kai, kini Ling Tu mati di tangan Cupat Kai. Setelah mengalahkan Ling Tu, Cupat Kai pun kembali berubah menjadi kecil. Di sini Cupat Kai menoleh ke arah Miao si janda anak satu itu. Cupat Kai juga menanyakan apakah yang telah dilakukan oleh Ling Tu padanya. Di sini Miao menanyakan kepada Cupat Kai apakah Cupat Kai yang menyuruh Ling Tu untuk kembali. Apakah Cupat Kai juga yang menyuruh Ling Tu untuk memakan putri kesayangannya. Di sini Cupat Kai sungguh tidak bisa menjelaskan itu semua karena menurutnya itu sangat rumit. Di sini Miao meraih tangan Cupat Kai. Miao mengatakan kepada Cupat Kai kalau Cupat Kai menyelamatkan nyawanya dan dirinya tak akan mengeluh meskipun Cupat Kai membunuhnya. Tapi Popo adalah segalanya bagi Miao. Popo sangat menyukai Cupat Kai, tapi Cupat Kai malah mengkhianatinya. Di saat hembusan nafas terakhir Miao akan mengutuk Cupat Kai agar tak akan pernah bisa hidup damai hingga akhir hidupnya. Dan Miao pun terjatuh dan wafat. Para warga pun berteriak kepada Cupat Kai kalau mereka telah salah menilai Cupat Kai. Warga mengira kalau Cupat Kai lah yang menyuruh Ling Tu untuk kembali dan mengatakan kalau mereka tidak berdaya. Mereka semua mengomeli Cupat Kai dan melempar Cupat Kai dengan batu. Cupat Kai merasa kalau dirinya benar-benar sudah mengacaukan mereka. Jadi di sini Cupat Kai mengambil garpu 9 giginya dan pergi berlari meninggalkan mereka semua.
Sambil berjalan Cepat Kai berpikir dan terus ketakutan karena kalau gurunya sampai tahu kejadiannya maka tamatlah riwayatnya. Cepat Kai benar-benar minta maaf kepada Nona Miao dan Fofo karena dirinya benar-benar tidak bermaksud untuk menyakiti mereka. Cepat Kai melihat ke telapak tangannya dan ada tanda garis merah. Cepat Kai berpikir bahwa itu adalah kutukan untuk dirinya. Dan alur cerita manhwa Sising Jijunai kedua season 5 spesial episode 4 ini pun bersambung. Gimana menurut kalian? Seru banget nggak? Buat kalian yang baru bergabung ada baiknya klik tombol like-nya dulu ya biar HMD makin semangat gitu uploadnya. Next kita akan lanjut spesial episode 5 ya biar kalian nggak dibuat bingung sama channel sebelah gitu yang nggak membahas tentang Tang Sanzang ini loh. Jadi di sini HMD akan bahas sampai ke akar-akarnya. Kalau misal pembawaan HMD kurang menarik tolong dimaklumin ya. Karena saya juga masih latihan gitu membawakan alur cerita. Jadi mohon supportnya buat teman-teman agar HMD tetap semangat membawakan alur cerita Sising Jijunai kedua season 5 spesial ini. HMD di sini pamit, sampai ketemu di next video. Bye bye.